Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahid dari Pawidian Jatibarang. Singkat aja, mungkin sebagai rasa cinta saya kepada Rasulullah, saya ingin menanyakan ini Buya. Bagaimana tanggapan Buya kalau Rasulullah dikatakan berdarah campuran, sementara Nabi Musa berdarah murni, karena Al-Qur'annya seperti itu. Sedangkan Rasulullah menurut cerita sejarah disusukan kepada Halimatus Sa'diyah, sedangkan Nabi Musa menyusu langsung kepada ibunya karena Al-Qur'an mengharamkan selain daripada air susu ibunya. Yang ini saya tanyakan, untuk membela Rasulullah, apakah kita diam aja seperti itu, atau mungkin Buya seperti yang Buya pernah membela tentang tuduhan bahwa Rasulullah pedofil, Buya mengatakan Siti Aisyah dinikahi oleh Rasulullah pada usia setelah 2 kali ikut berperang, seperti itu. Nah sekarang saya ingin jawaban, kira-kira seperti apa? Apa benarkah Rasulullah disusukan kepada Halimatus Sa'diyah selama 2 tahun, sehingga kita ini mengikuti Nabi yang berdarah campuran, bahasa kasarnya seperti itu, bukan lagi darah Nabi atau seperti itu. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin menjawab. Saya pasti selagi mata saya melihat kamu manusia, pasti saya hormati. Dengan tidak melihat agamamu apa, dengan tidak melihat warna kulitmu hitam atau putih, tidak melihat wajahmu cantik atau tidak cantik, tidak ada urusan dengan darah merah, darah biru. Karena Tuhan tidak menyuruh kita menghormati darah biru, nggak ada urusan. La farqa baina arabiyyin wala ajami illa bittaqwa. Tidak ada beda Arab dan asing non Arab kecuali ketakwaan yang membedakan. Kita kembali kepada dasar kemanusiaan. Saya menghormati manusia sebagai manusia. Bukan karena ini darah biru, ini darah kuning, ini darah putih. Tidak ada urusan. Bukan karena ini agamanya Islam, ini agamanya Kristen, agamanya sering lepas ini. Ini agamanya Protestan, ini Katolik, ini Buddha, ini itu. Nggak ada urusan. Semua manusia saya hormati. Bahkan masih sejak manusia dalam perut ibu, belum beragama, belum berwarga negara, itu kita diperintah oleh Al-Quran, faqa'u lahu sajidin, hormatilah. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika bentuk manusia sudah sempurna, kemudian sudah kutiupkan ke dalamnya dari rohku, maka bersujudlah kamu semua. Jadi kita menghormati manusia sejak dalam perut ibu. Ketika berusia 4 bulan, belum ada agamanya. Warga negaranya apa? Apa warga negaranya manusia ketika masih dalam perut ibu? Warga negaranya apa? Ya belum ada agamanya. Itulah persoalannya. Makanya negara-negara Islam, bahkan sampai negara non-Muslim juga, itu melarang aborsi, melarang menggugurkan anak yang sudah 4 bulan. Kalau baru pembuahan, banyak negara yang membolehkannya. Tapi kalau sudah 4 bulan, karena sudah bernyawa kemanusiaan. Itu perintahnya seperti itu. Jadi artinya itu dasar-dasar mengapa saya harus menghormati manusia. Nah, persoalannya Nabi Muhammad ini
Ya, dia sebagai Rasul dan dialah yang memperkenalkan Tuhan kepada saya, kan melalui dia. Ya, dia kan mursyid. Apakah dia darah Yahudi, apakah darah Arab, apa campuran? Memang dalam antropologi di Timur Tengah, di Arab itu ada Arab namanya Arabul Uraba, ada Arabul Musta'ribah. Arabul Uraba itu Arab asli, ya. Tapi Arabul Musta'ribah itu Arab pendatang. Nah, Rasulullah ini termasuk Arab pendatang, Musta'ribah, karena dari Nabi Ibrahim memang ia campuran. Terus masalahnya apa? Apakah karena dia itu campuran Yahudi lalu kita menghinakan? Nggak ada urusan. Orang Yahudi juga tidak berhak Anda membenci orang Yahudi sebagai manusia. Betul nggak? Ya kan, semacam itu. Hanya saja dalam hal yang semacam itu, saya ingin memuliakan Kanjeng Nabi. Saya ingin memuliakan Kanjeng Nabi. Sehingga ketika sejarah menceritakan sesuatu yang tidak klop, yang tidak masuk akal, terjadi penyangkalan dengan sendirinya dalam diri saya. Ya kan, seperti itu, penyangkalan. Seperti Nabi menikahi Siti Aisyah umur 9 tahun. Saya mengatakan tidak masuk akal. Masa Nabi Muhammad, orang yang sangat mulia itu, menikahi anak perempuan di bawah umur baru 9 tahun. Zaman sekarang lelaki yang mensetubuhi perempuan di bawah umur 9 tahun, 8 tahun belum head, itu namanya pedofil. Penyakitnya namanya pedofilia, artinya seneng godong nom, seneng pelempentil. Itu nggak mungkin. Makanya saya mencari bukti alasan bahwa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah itu adalah di usia 18 tahun, bukan 9 tahun. Karena satu bukti pertama, undang-undang peperangan pada zaman itu, anak-anak tidak boleh dibawa perang. Tidak boleh, kecuali kalau usianya sudah lebih dari 15 tahun. Oke. Nah, Siti Aisyah pernah ikut perang. 3 tahun kemudian setelah perang itu baru dinikahi oleh Kanjeng Nabi. Berarti umurnya berapa? 18, ya wajar lah. 18 kan sudah remaja, sudah head. 9 tahun masih umur, masih kopokan. Itu. Kemudian cerita Nabi Muhammad mengawini Aisyah 9 tahun. Yang bercerita itu seorang lelaki yang sudah pikun, umurnya 90 tahun, di kota Irbil di Irak, yang menceritakan bahwa Nabi mengawini Siti Aisyah umur 9 tahun. Oke, kalau Anda tetap ngotot meyakini Nabi Muhammad mengawini Siti Aisyah umur 9 tahun, silakan. Tanggung jawab sendiri. Saya tidak mau bertengkar kok. Tetapi Anda ketika bertanya kepada saya, kenapa Buya tidak percaya, malah yang diyakini umur 18 tahun, saya menjawab,
karena hati saya tidak nyaman. Ya, ketika Nabi Muhammad saya rasakan kurang terhormat. Betul nggak? Betul nggak? Nah, kemudian Nabi Muhammad, bapaknya meninggal dunia. Waktu lahir dibawa oleh perempuan Halimatus Sa'diyah. Sejarahnya menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi lahir di Mekah itu dibawa oleh orang namanya Halimatus Sa'diyah ke kampungnya selama dua tahun. Karena tradisi di Arab, anak orang bangsawan itu demi untuk menjaga kecantikan ibunya, maka anak itu disusukan kepada orang lain sambil kopeke aja melodro. Saya akan menjawab, kalau memang itu ia tradisi, kenapa tidak ada cerita lain selain Nabi Muhammad disusui orang lain? Di situ juga banyak bangsawan kok. Anaknya Abu Jahal disusuin orang enggak? Anaknya Muawiyah disusuin orang enggak? Ada apa sebenarnya? Itu satu. Kemudian biar jelas saya katakan, mana ada seorang ibu dengan rela melepaskan anaknya yang baru lahir itu dibawa orang untuk 2 tahun. Sok ibu-ibu ngacung, siapa yang tega? Ini kita bicara dengan kemanusiaan. Di rumah sakit, pernah nggak bapak-bapak di rumah sakit bersalin? Seorang ibu nanya sama dokter, "Dok, mana bayi saya? Hidup enggak?" "Hidup, Bu." "Kok lama banget sih?" Hanya menunggu 1 jam saja dimandiin, sang ibu sudah tidak sabar ingin memeluk anaknya. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Ada nggak di sini seorang ibu yang menyerahkan anaknya dibawa oleh orang lain selama 2 tahun? Jadi di sini kan timbul pertanyaan. Kita berpikir kritis, beragama itu berpikir dengan akal sehat dong. Bukan kamu terima apa adanya. Ngapain kamu yakini sesuatu yang tidak masuk akal? Sesuatu yang tidak masuk akal, apa artinya kau yakin? Nggak mungkin. Kecuali yang dibuang juga ada. Dibuang di depan pintu rumah asuhan yatim piatu. Ada nggak? Ada nggak yang dibuang di sampah, dibungkus koran? Ada nggak yang diinjak di WC, dimasukkan sekalian? Biasanya anak jadah. Betul? Betul nggak? Ya kan? Itu nasib Muhammad. Alam najidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Al-Quran menceritakan Nabi menjadi beban orang lain. Ailan itu beban, minta makan sama orang lain. Ya, sampai ketika Nabi sendiri ikut setelah ibunya meninggal, ikut kakeknya meninggal, ikut sama pamannya. Siapa namanya? Abu Thalib, kepala suku ya, kepala suku Quraisy. Ternyata Nabi Muhammad cari makan sendiri, menggembala kambing untuk orang-orang Mekah. Jadi bocah angon jadi anak penggembala kambing dengan upah supaya dia bisa makan. Alasannya yang saya baca dalam sejarah, mengapa Nabi Muhammad menggembala kambing? Karena Abu Thalib
paman Nabi adalah paman yang paling miskin. Tidak mungkin pemimpin miskin, mana ada raja miskin. Iya kan? Andai kan ada ponakan saya ikut di sini, terus saya suruh menggembala kambing, tidak saya sekolahkan, tidak saya kasih makan, suruh menggembala kambing. Silakan Anda berkomentar. Ini nggak enak banget sih. Silakan Anda, suaranya apa namanya tuh, memantul apa namanya. Nah, komentarnya apa? Kegila-gila teman. Ponakan sendiri suruh menggembala kambing. Ini artinya Nabi tidak disayang. Wes, lalu apa salahnya? Nabi itu sejak kecil dia menderita dan sengsara sebagai anak yatim. Makanya pesan memelihara anak yatim itu menjadi taruhan. Kalau kamu tidak ngasih makan anak yatim, agamamu bohong. Udah selesai. Oke? Paham nggak? Artinya ajatinemu kaya reyang. Berenak jadi anak yatim, wis cukup raup. Bahasa Jawanya begitu. Artinya jangan sampai umatku menderita seperti aku jadi anak yatim yang terlunta-lunta. Nabi Muhammad tuh sejak kecil dalam penderitaan. Sejarah yang kamu baca itu sejarah romantisme, cerita yang enak-enaknya saja. Jujurlah gitu aja, ya kan? Betul nggak? Al-Qur'annya alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fahna fa amal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits dan sebagainya. Itulah kira-kira. Jadi hormatilah seseorang dengan tidak melihat dia turunan siapa, anak siapa, cucunya siapa, nggak ada urusan. Yang penting engkau siapa. Jangan mengatakan kana abi barquluha anaza, inilah aku. Jangan kau katakan bapakku, nggak ada urusan dengan bapakmu. Setuju? Ya udah gitu aja. Oke, kasih.